Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everybody. How are you today? I hope you are in a good condition. Now, with Miss Nur, we are going to learn about Science, Chapter 1, the Design Process. Class, before we study, let's pray together. Praying roll. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Okay, class, please take your science book first before continuing our study. Okay? Okay, please open up your science book on page 4. Unit 1, the design process. Jadi, di bab 1 ini kita akan belajar tentang proses desain atau proses pembuatan suatu benda. Okay, in this chapter we will learn about, di bab ini kita akan belajar tentang, the first is how technology helps people solve problem. Bagaimana teknologi membantu orang dalam mengatasi masalah. The second one is what materials different objects are made of. Terbuat dari apakah suatu objek atau benda. And the last one is to explain the design process. Untuk menjelaskan proses desain atau proses pembuatan suatu benda. Coba sekarang kita lihat in this page ada sebuah gambar ya, gambar seorang anak dengan ayahnya yang sedang membuat suatu benda atau suatu objek. Please look and circle the tools they are using. Lihat dan lingkari alat-alat yang mereka gunakan. Ada stapler, hammer, screwdriver, scissors, and nails. Jadi, sekarang circle the tools they are using. Lingkari benda yang mereka gunakan. Jadi apa jawabannya? Ya, betul. The answer is hammer and nails. Palu dan paku. Good. On page 5, lesson 1. What is technology? Apa itu teknologi? Technology is using science to help solve problem. Teknologi itu menggunakan ilmu pengetahuan untuk membantu memecahkan masalah. Computers are a kind of technology. Komputer adalah contoh dari jenis teknologi. Scientists use technology to make discoveries. Para ilmuwan menggunakan teknologi untuk membuat penemuan. Sometimes scientists discover new technologies. Kadang-kadang para ilmuwan menemukan beberapa teknologi baru. Okay, please look and mark the tool the boy is using. Baik, anak-anakku, sekarang coba kalian lihat dan kasih tanda checklist pada peralatan yang sedang digunakan oleh anak laki-laki tersebut. Whether is it computer, apakah itu komputer, tablet, or cell phone, atau ponsel. Yuk, silahkan di checklist yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah tablet. Good. Point 2. Do we use all these inventions now? Apakah sekarang kita masih menggunakan penemuan-penemuan di bawah ini? Kita lihat satu persatu. The first is metal bicycle that is invented in 1870. Yang pertama itu adalah sepeda yang ditemukan pada tahun 1870. Yang kedua adalah telepon ditemukan pada tahun 1876. And the last one is computer, ditemukan pada tahun 1946. Apakah kita masih menggunakannya? Yes, we do. Kita masih menggunakannya. Now go on page 6.
solve problems, mengatasi masalah. Technology helps people solve problem. Teknologi membantu orang untuk mengatasi masalah. One problem is that people need to communicate with each other. Suatu masalah adalah bahwa orang perlu untuk berkomunikasi dengan yang lain. Contohnya, they may not be in the same place. Mereka mungkin tidak berada di tempat yang sama. Lalu bagaimana caranya mereka untuk berkomunikasi? They can use a telephone. Mereka dapat menggunakan telepon untuk berkomunikasi. A telephone is technology. Telepon itu adalah teknologi. Contoh lain dari teknologi untuk berkomunikasi yaitu, please look at the picture. Lihat gambar. The boy is using pencil. The boy uses a pencil to communicate. A pencil is technology. Jadi, the boy sedang menulis surat ya untuk berkomunikasi. Menulisnya dengan apa? Dengan teknologi yang bernama pensil. Oke, lanjut ke point 4. Look and circle other examples of technology. Lihat dan lingkari contoh lain dari teknologi. The first is doll, boneka. Is it technology? No. The second one is television. Is it technology? Yes. Please circle it. Lingkari ya. Next, wall clock, jam dinding. Technology. 3. Pohon. No. The last, blender. Technology. Jadi, dari gambar ini yang merupakan teknologi adalah TV, jam dinding, dan blender. Oke, lanjut. Page 7. Staying safe. Tetap aman. Technology helps people stay safe. Teknologi membantu orang supaya tetap aman. People use cars to get from place to place. Orang menggunakan mobil untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seat belts and airbags help make cars safe. Sabuk pengaman dan kantong udara membantu supaya mobil tetap aman. Safety cars help children keep safe in a car. Kursi pengaman membantu anak-anak supaya tetap aman di dalam mobil. Nah, please look at the picture. Ada gambar sebuah mobil yang di dalamnya ada 2 orang anak dan mamanya. Mamanya sedang memakaikan seat belts kepada the boy, ya, kepada anaknya. Now, what are 3 kinds of technology a car can have? Apa 3 jenis teknologi yang ada di mobil tersebut? Tadi sudah ya. Apa saja? Ada 3. The first is seat belts, airbags, and safety seats. Okay. Go on to lesson 2 on page 8. What are objects made of? Terbuat dari apa objek atau benda-benda itu? Different materials. Bahan-bahan yang berbeda. People use materials to make object. Orang-orang menggunakan bahan untuk membuat benda. Some materials are natural. Beberapa bahan itu alami. Natural means not made by people. Alami berarti tidak dibuat oleh manusia. Materials that come directly from earth are natural. Bahan-bahan yang berasal dari bumi disebut bahan alami. Contohnya adalah wood and cotton are natural. Contohnya adalah kayu dan kapas, ya, contoh bahan alami. Rocks and minerals are natural too. Contoh lainnya adalah batu dan bahan galian, barang galian atau barang tambang. Sometimes people use natural materials to make new materials. Kadang-kadang orang menggunakan bahan alami untuk membuat bahan baru.
Contohnya yaitu plastic is a material people make. Plastik adalah bahan yang orang-orang buat. Now please look and point to 3 objects in the park that people made. Sekarang lingkari saja ya, jangan point. Circle 3 object. Lingkari 3 benda yang ada di taman yang merupakan buatan orang, bukan alami, ya. Yuk, mana saja? Silahkan. Ya, ada kursi, tempat sampah, pagar atau tangga, ya. Pilih 3. Point 2. Look at the photo. Circle one material that is natural and cross out one material that is made by people. Lihat gambar di samping. Please circle, lingkari yang mana yang merupakan bahan alami. Kalian lingkari? Oke, sudah. Dan sekarang kalian cross out. Kasih tanda silang untuk bahan yang bukan alami atau yang dibuat oleh manusia. Oke, good. 9. Natural materials. Bahan-bahan alami. Natural materials are different from each other. Bahan-bahan alami berbeda dari yang lain. People use them in different ways. Orang-orang menggunakannya dengan cara yang berbeda. Contohnya, wood and rocks are hard. Kayu dan batu adalah keras, ya, sifatnya keras. People use them to make buildings. Orang-orang menggunakannya untuk membuat bangunan, ya. Cotton is soft. Kapas itu lembut. People use cotton to make clothes. Orang-orang menggunakan kapas untuk membuat pakaian. Now, color the frame around the materials you make use to build a house. Sekarang warnai bingkai. Di situ ada 3 gambar yang ada bingkainya, ada cotton, rocks, and wood. Ya, please color the frame yang menurut kalian yang digunakan untuk build a house, untuk membangun rumah. Silahkan. Oke, jadi yang mana yang digunakan untuk build a house? Good. Rocks and wood. Point 4. Write one kind of material you make use to make a pillow. Tuliskan 1 jenis bahan yang kamu gunakan untuk membuat bantal. Apa itu? What is that? Yes, cotton. Point 5. What material is soft? Bahan apa yang soft, yang lembut? Yes, that's right, cotton. Cotton is soft. What materials are hard? Apa material atau bahan yang keras? Yes, that's right. Wood and rocks are hard. Page 10. Man-made materials. Bahan-bahan buatan manusia. People make new materials and they use them in different ways. Orang-orang membuat bahan-bahan baru, lalu mereka menggunakannya dengan cara yang berbeda. Plastic is a new material. Plastik adalah bahan baru. Some plastic is hard and some plastic is soft. Beberapa plastik itu keras dan beberapa plastik itu juga ada yang lembut, tidak keras, ya. People use more than one material to make some objects. Orang bisa menggunakan lebih dari 1 bahan untuk membuat beberapa benda. Contohnya, they can use plastic and wood to make a chair. Orang dapat menggunakan plastik dan kayu untuk membuat sebuah kursi. Now write 2 things people can make out of plastic. Sekarang tuliskan 2 contoh
benda yang terbuat dari plastik. Apa saja contohnya? Ya, please look at the picture. Lihat gambar di samping ya. Contohnya adalah cup. Oke, tulis yang pertama, the first is cup. The second one is, apa tadi di bacaan? Ya, chair, kursi. Jadi dua contoh benda yang terbuat dari plastik adalah cup and chair. On page 11, lesson 3. What is the design process? Apa itu proses desain? A problem and a goal. Masalah dan tujuan. Look at the picture. There is the wood ducks. Ya, wood ducks are animals that need shelter. Bebek kayu adalah binatang yang membutuhkan tempat tinggal. But wood ducks do not make their own shelter. Tapi bebek kayu itu tidak bisa membuat rumah atau sarangnya sendiri. Mereka menggunakan tempat tinggal yang dibuatkan oleh manusia atau binatang lain. First, you set a goal to design a house for wood ducks. Yang pertama, kamu harus lakukan adalah kamu menentukan tujuan untuk mendesain rumah untuk bebek. Lalu, a goal is something you want to do. A goal atau tujuan adalah sesuatu yang ingin kamu lakukan. Your house for wood ducks will be a solution. Rumah untuk bebek kayu menjadi solusi dari tujuan kamu. A solution solve a problem. Solusi mengatasi masalah. Jadi masalahnya adalah bebek kayu membutuhkan rumah, lalu solusinya dibuatkanlah rumah untuk bebek kayu. Oke? Page 12. Choose materials. Memilih bahan-bahan. Next, you decide what materials you use to make your house for wood ducks. Selanjutnya, kamu memutuskan bahan-bahan apa yang kamu gunakan untuk membuat rumah untuk bebek kayu. You may choose wood for the walls. Kamu mungkin akan memilih kayu sebagai dindingnya. You may choose nails to hold the walls together. Kamu mungkin akan memilih paku untuk menempelkannya. And then, you need something on the inside so the wood ducks can climb out. Kamu mungkin perlu sesuatu di dalamnya supaya bebek kayu bisa keluar. You may choose a piece of screen. Mungkin kamu akan memilih papan, ya. Now circle 3 materials you need to make a house for wood ducks. Sekarang lingkari 3 bahan-bahan yang kamu perlukan untuk membuat rumah untuk bebek kayu. What are they? Apa saja 3 bahan itu? The first is wood. Lingkari. Please circle. The next is nails. Paku. Lingkari paku. And the last is screen, ya, atau papan. 13. Look at the picture. Lihat gambar. It is a house for wood ducks. Ini adalah rumah dari bebek kayu. Please labels to show part of house for wood ducks. Silahkan beri label atau beri nama pada setiap bagian pada rumah bebek kayu tersebut. Ada 3 nama atau 3 label. Silahkan tulis di bagian mana yang menunjukkan bagian tersebut. Nails, paku. Silahkan tulis di mana yang menunjukkan paku, yang menunjukkan nails. The second one is wood. Silahkan tulis di bagian mana yang menunjukkan kayu. And the last one, hole, lubang. Silahkan ditulis di mana yang menunjukkan hole atau lubang. Okay, class. For your assignment, please open up your book on page 6.5. Look at the timeline on page 5.
number the invention 1, 2, or 3 in the order they were invented. Oke, jadi untuk tugas kalian silahkan buka halaman 6.5. Kalian buka dulu halaman 5 yang gambar sepeda, telepon, dan komputer. Silahkan kalian urutkan berdasarkan tahun ditemukannya benda tersebut. Urutkan dari yang pertama ditemukan ya. The second assignment, please look at page 7. Point 7. Draw another kind of technology that helps people solve problem. Silahkan kalian gambar contoh lain dari teknologi yang dapat membantu manusia untuk mengatasi masalah. Last assignment, please open your book on page 15. Review. Number 1. Circle the word that best completes the sentence. Silahkan kalian pilih atau lingkari kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut. The question is, technology helps solve bla bla bla. Pilihannya adalah goals, tujuan, solutions, solusi, problems, masalah, or science, ilmu pengetahuan. Silahkan dipilih. Number 2. Circle the object with non-natural materials. Silahkan lingkari benda yang tidak terbuat dari bahan alami. Number 3. What is the design process? The question is, how can you test an ant farm? Bagaimana kamu dapat mengetes atau mengetahui seekor semut tanah? Pilihannya adalah A. Put food inside, letakkan makanan di dalamnya. B. Tell about the ant farm, ceritakan tentang semut tanah. C. Draw the ant farm, gambar semut tanah. Or D. See if ants live there, lihat apakah semut itu hidup di sana.